Kampar Utara adalah sebuah kecamatan. Tempat MTQ ke-54 Kampar dilaksanakan. Wahai cici dan kuat-kuat, sambutlah salam yang kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bitta'awuni 'alal birri wat taqwa wa nahahum 'anit tafarruqi wat tashaddudi wa ittiba'i syahawati wat nufusil amqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi kullil muqtafa al-arabiyil hashimiyil mustafa amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semuanya, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam naungan maunah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis hakim yang bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia. Beberapa hari yang lalu, CNN Indonesia merilis berita dua pria bertopeng dan berbaju gelap menyemprotkan bensin dan membakar pintu masuk sebuah masjid di Pittsburgh, Inggris Selatan. Beberapa hari setelah itu, Kompas TV juga memberitakan seorang pria membakar 3 masjid di Maros, Sulawesi Selatan. Dan di wilayah lain, Metro TV memberitakan seorang siswa SMP tewas diduga korban bullying teman sekolah di Grobogan, Jawa Tengah. Bila kita membuka media sosial pada hari ini, maka kita akan mendapatkan dinding-dinding media sosial, platform portal berita online maupun offline, baik skala nasional maupun internasional, dipenuhi oleh kabar berita yang memilukan, di mana sikap intoleransi yang semakin menjamur, radikalisme yang semakin tidak terukur, perilaku toksik yang semakin membuat hancur, dan sikap ekstremisme yang semakin membuat mundur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bila kita ikuti Badan Pusat Statistik Indonesia, maka akan didapatkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua tertinggi di ASEAN dengan kriminal terbesar. Hingga 21 Januari 2025, polisi telah menangani lebih 24.327 kasus kriminal. Fenomena dan deviasi tersebut hadir menjadi fakta bahwa masih banyak masyarakat, khususnya umat Islam, yang bisa merealisasikan dogma-dogma Islam dengan seutuhnya. Sebabnya Islam yang dibawa menjadi tidak ramah dan penuh cacian, padahal penuh kedamaian. Sebabnya Islam yang dibawa menjadi ajaran yang penuh tekanan, padahal penuh kesejukan. Sebenarnya nilai-nilai dan ajaran Islam sudah paripurna, dicontohkan melalui sosok agung yang menjadi role model dalam menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dr. Lofat Usman menyampaikan bahwa salah satu keistimewaan ajaran Islam adalah Islam datang untuk mengatur semua lini kehidupan manusia, baik hubungan antara seseorang dengan yang lain maupun bernegara.
Maka benar pula yang diungkapkan oleh Muhammad Abduh, seorang cendekiawan yang piawai berkebangsaan Mesir. Beliau mengatakan, al-Islam majubun bil muslimin. Keindahan Islam itu tertutup oleh orangnya sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkuah ini, kami bertiga akan menguraikan kalam ilahi melalui syarahan Al-Quran dengan tema menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagai rujukan primer, Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan Dia menciptakan darinya pasangannya. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari wafat tahun 310 Hijriah memberikan interpretasi mengenai ayat ini di dalam tafsirnya Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayil Quran jilid ke-7 halaman 512.
bahwa Allah memperingatkan kepada manusia bahwa permulaan manusia itu dari satu ayah dan satu ibu. Maka hak-hak seseorang atas yang lain adalah sebuah kewajiban, seperti hak saudara kepada saudaranya yang mengharuskan mereka saling menjaga satu sama lain, saling berlaku baik dan tidak saling menzalimi, agar yang kuat memperhatikan yang lemah. Majelis hakim yang bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia. Jika hal tersebut dipahami, maka sikap-sikap yang tidak mencerminkan wajah Islam tidak akan ada pada berlakunya, seperti kriminalitas, intoleransi, pembulian, radikalisme, dan ekstremisme. Dengan saling menjaga, maka Islam semakin berwibawa. Dengan saling membantu, maka pemeluk Islam semakin bermutu. Dengan tidak saling menzalimi satu sama lain, maka tampaklah Islam rahmatan lil alamin. Betul hadirin? Majelis hakim yang bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia. Umat Islam mesti mampu mempraktikkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupannya, berlaku baik kepada siapapun dan apapun yang dia lihat, bisa menjadi sosok yang good vibes terhadap lingkungannya, yang tua menyayangi yang kecil menghormati yang lebih tua, menyayangi hewan dan makhluk hidup lainnya, menghormati orang yang beda keyakinan dalam beragama, ras, suku, dan budaya. Jika seseorang melakukannya, maka keberadaannya akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Hal ini sejalan dengan yang difirmankan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 dan 108. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun? Sadaqallahul azim. Kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku hanyalah ketetapan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab jilid 5 halaman 173 menyatakan bahwa kata rahmat adalah ar-riqah wa ta'atuf, yang berarti bersikap lemah lembut dan memiliki sikap berkasih sayang. Di dalam ayat tersebut Allah mengutus Nabi bukan hanya menjadi rahmat bagi ras dan agama tertentu saja, tetapi juga menjadi rahmat bagi semesta alam. Dahulu
Bangsa Arab di zaman jahiliyah masih diracuni dengan paham primordialisme dan etnosentrisme, bahwa bangsa Arab lebih mulia dari yang lain, menganggap pemahaman mereka lebih terhormat dari yang lain, suku mereka lebih terhormat dari yang lain, kaum Borjuis yang semakin menjadi raja, sedangkan kaum peserta beraktivitas. Namun ketika ajaran yang luhur dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemahaman tersebut dihapus oleh pemahaman kosmopolitanisme yang berarti beda agama tidak membuat manusia mudah menjadi adu domba, beda suku dan ras tidak membuat manusia jadi berkelas-kelas, beda negara tidak membuat manusia jadi suka saling mencela. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 6 halaman 4652 mengungkapkan, di Amerika sendiri, negara yang membanggakan diri sebagai jago demokrasi, dalam kenyataannya pun tidak membanggakan diri karena jago pula dalam ras diskriminasi, yaitu rasa benci berkulit putih kepada yang berkulit hitam walaupun sama-sama warga negara. Ibnu Abbas wafat 678 Masehi mengatakan, siapa saja yang mengikuti Rasulullah maka keberadaannya akan menjadi rahmat di dunia dan di akhirat, dan siapa saja yang tidak mengikutinya maka keberadaannya akan menjadi musibah dan musibah bagi seluruh umat dan alam raya. Hal ini sejalan dengan yang disertakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Menanggapi hal tersebut, tidak berlebihan jika Michael H. Hart, seorang astrofisikawan, penulis dan peneliti Amerika yang dikenal karena publikasinya memasukkan Nabi Muhammad sebagai tokoh peringkat pertama dalam karya terlarisnya The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. Majelis hakim yang bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia. Dari syarahan tersebut dapatlah ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, orang yang menjadi rahmat di lingkungannya adalah orang yang senantiasa mempraktikkan ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, Nabi Muhammad menjadi kedua bagi siapa saja yang ingin menjadi rahmat. Dan yang ketiga, tampaklah sifat rahmat pada apapun yang kita temui, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Jika umat Islam menjalankan ketiga hal ini, maka Islam akan menjadi agama yang santun di tengah-tengah keberagaman beragama, ras dan bernegara. Umatnya akan menjadi umat yang terbilang dan gemilang. Pengikutnya akan mendapat rahmat dari Allah yang Maha Penyayang. Keberadaannya di tengah-tengah umat akan menjadi rahmat yang tak pernah hilang. Sebelum kami tutup syarahan ini, izinkan kami membawa qasidah dan selawat berikut ini. Perdamaian, 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 banyak yang jadi rahmat, umat pun mendapat berkat. Banyak yang jadi rahmat, umat pun mendapat berkat. Senang-senang ku memikirnya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Mungkin cukup sekian
sekian cerahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Demikian dan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.